Untuk menyongsong masa depan, kita memerlukan tekad baru, spirit baru, wawasan baru, agar sesuatu yang kita cita-citakan, yang kita impikan, menjadi sebuah kenyataan. Mengenang sang guru bangsa, Abdul Malik Fajar. Abdul Malik Fajar lahir di Yogyakarta pada 22 Februari 1939. Ia dikenal sebagai tokoh bangsa yang sangat peduli pada dunia pendidikan. Sebagai anak seorang guru yang juga aktivis Muhammadiyah, Malik Fajar adalah sosok yang mewarisi jiwa aktivisme dan kepemimpinan ayahnya, Fajar Martodiharjo, yang di kalangan Muhammadiyah dikenal sebagai tokoh yang bijaksana dan mengayomi. Darah guru terbukti menancap kuat dalam dirinya, terutama sejak ia menjadi guru agama pada sebuah sekolah rakyat di daerah terpencil di Taliwang, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, hingga menjadi kepala sekolah menengah ekonomi pertama Muhammadiyah. Pengabdian itu ia jalani di tengah situasi sulit di tahun-tahun menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno. Malik Fajar muda harus berjalan kaki atau naik kereta angin berkilometer jauhnya. Pengalaman itu menjadi saksi perjuangan Malik muda menjadi sosok yang berkarakter dan penuh inspirasi. Selepas dari Taliwang, Malik Fajar melanjutkan studinya di IAIN Sunan Ampel Malang dan meraih gelar sarjana muda pada tahun 1972. Selama kuliah, Malik Fajar aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI dan Persyarikatan Muhammadiyah. Di sejumlah organisasi itu, beliau dikenal sebagai sang guru, sang motivator, sang pelindung, dan sang kakak yang selalu ada di setiap aktivitas dan kesulitan adik-adiknya. Pengalaman aktivisme dan kegemilangan akademiknya membuat Malik Fajar menjadi dosen di IAIN Sunan Ampel Malang dan Universitas Muhammadiyah Malang, hingga akhirnya melanjutkan studi S2-nya di bidang pendidikan di Florida State University, Amerika Serikat pada 1979 sampai 1982. Setahun setelah kelulusan S2-nya itu, Malik Fajar lantas diamanahi sebagai Rektor UMM sejak 1983 hingga 2000. Di tengah jabatannya sebagai Rektor UMM, Pak Malik juga sempat merangkap sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta pada 1994 sampai 1995. Sekalipun menjabat sebagai pimpinan tertinggi di universitas, Pak Malik tetap memiliki kepedulian pada pendidikan akar rumput. Hal itu terlihat jelas pada kontribusi besarnya dalam membangun sekolah-sekolah Muhammadiyah dan perpustakaan desa di daerah Yogyakarta dan Magelang. Kesuksesannya dalam mengembangkan pendidikan, terutama pendidikan Islam, membuat namanya kian disegani dalam dunia pendidikan Indonesia. Terlebih, ia mampu membawa UMM yang semula tak begitu dipandang menjadi kampus yang amat disegani dalam konteks nasional, bahkan internasional. Pada akhir 1997, Malik Fajar menjadi salah satu focal point bersama sejumlah tokoh bangsa lainnya seperti Nurholis Majid dan Abdurrahman Wahid. Kala itu Malik Fajar menjadi salah satu di antara 10 tokoh yang diundang Presiden Soeharto untuk bertemu dan dimintai pertimbangan terkait posisinya yang tengah terancam oleh desakan massa agar dirinya mundur dari jabatan presiden. Malik Fajar dan para tokoh itu lantas menyarankan Soeharto agar bersedia mundur demi stabilitas nasional. Tepatnya pada 18 Mei 1998, Soeharto akhirnya lengser dari jabatan presiden. Gagasan dan kiprah kebangsaan Pak Malik membuatnya memainkan peran penting, baik sebagai think tank maupun penentu kebijakan negara. Tak heran, Pak Malik seringkali dipercaya memegang jabatan strategis di pemerintahan,
seperti Menteri Agama di era Presiden B.J. Habibie pada 1998 sampai 1999 dan Menteri Pendidikan Nasional di era kepemimpinan Megawati Soekarno Putri 2001 sampai 2004. Bahkan, ia juga sempat menjabat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat atau Menko Kesra ad interim, menggantikan Yusuf Kala yang ketika itu mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada pemilu 2004. Selain itu, pada pemerintahan Jokowi periode 2014-2019, Malik Fajar mendapat posisi kehormatan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI. Salah satu legasi penting Malik Fajar yaitu reformasi pendidikan nasional yang mampu menempatkan institusi pendidikan agama yang awalnya dinomor duakan menjadi setara dengan pendidikan umum. Perjuangan Pak Malik mengubah IAIN menjadi UIN bukan saja perihal nomenklatur, namun juga sebagai upaya menempatkan pendidikan Islam yang semula di pinggiran menjadi ke tengah. Demikian pula pesantren yang sebelumnya merupakan lembaga pendidikan Islam indigenous mengalami transformasi menjadi lembaga pendidikan unggulan yang modern. Tak perlu diragukan lagi pada diri tokoh pendidikan yang tak pernah berhenti berkarya ini, mengalir darah guru dan darah Muhammadiyah. Sungguh lengkap kiprah Malik Fajar, mulai dari praktisi pendidikan paling dasar, birokrat pendidikan, hingga cendekiawan muslim yang senantiasa berpikir soal kemajuan bangsanya. Ibarat pena, Malik Fajar adalah tinta yang tak pernah habis. Guru adalah jiwanya, penghayatan terhadap filosofi guru, menjadikannya seorang guru yang sebenar-benarnya guru. Tak perlu diragukan lagi, pada diri Profesor Dr. Abdul Malik Fajar mengalir darah guru dan darah Muhammadiyah. Dengan kiprahnya yang luar biasa di bidang pendidikan Islam, sungguh merupakan sebuah kebanggaan untuk menghadirkan pondok pesantren internasional dengan menyematkan nama Abdul Malik Fajar sebagai teladan bagi para santri dan generasi muda. Ibarat pena, Malik Fajar adalah tinta yang tak pernah habis.